kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya pada hari ini, hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan untuk melakukan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, maka terlebih dahulu kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 5. Demikian dikatakan, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 1 ayat 21, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimanakah respon kita? Respon Bapak Ibu dan saudara-saudara ketika membaca ucapan Paulus tersebut. Bagiku mati adalah keuntungan. Terus terang di satu sisi ucapan Paulus ini sangat menarik hati, bukan? Bagaimana kematian itu bisa menjadi keuntungan bagi dia. Namun di sisi lain menimbulkan tanda tanya. Loh kok bisa? Mati adalah keuntungan bagi Paulus. Sebab kalau kita mau jujur, kematian itu merupakan satu momok yang sangat ditakuti. Tidak semua orang siap terhadap kematian. Benar tidak Bapak Ibu saudara-saudara? Ayo tunjuk tangan dulu yang siap menghadapi kematian. Wah, ada memang yang siap ya. Ada yang siap. Ada yang tidak menganggap kematian itu adalah satu momok yang sangat ditakutkan. Tetapi kita juga harus jujur bahwa tidak sedikit orang yang menganggap bahwa kematian itu sangat menakutkan, tidak siap. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa Paulus berkata bahwa mati adalah keuntungan baginya? Sebab ketika Paulus hidup, dia hidup di dalam Kristus. Sehingga Paulus percaya ketika dia mati, maka dia pun mati di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini bercerita tentang kedatangan hari Tuhan. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 11, dikatakan di sana bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari Tuhan itu tiba. Namun hari Tuhan itu pasti akan datang walaupun tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, yang terpenting bagi kita adalah bukan bertanya kapan hari Tuhan itu tiba. 10 tahun lagi kah? 100 tahun lagi kah? Bukan itu yang terpenting. Tetapi yang terpenting bagi kita adalah bertanya kepada diri kita, berenung di dalam diri kita, bagaimanakah kita ketika kelak hari Tuhan itu tiba. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu saudara-saudara? Bagi anak-anak terang, hari kedatangan Tuhan itu merupakan hari sukacita, hari kemenangan. Tetapi bagi orang-orang kegelapan, hari Tuhan itu adalah hari penghakiman, hari kegelapan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana hidup kita sekarang itu akan menentukan bagaimana kita ketika kelak Tuhan datang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus ingat ya, bahwa hidup kita saat ini itu akan menentukan bagaimana kita kelak. Apakah bagi kita hari Tuhan itu menjadi hari sukacita, hari kemenangan, atau justru sebaliknya, hari Tuhan itu menjadi hari penghakiman, hari kegelapan bagi kita. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa kita ini sesungguhnya adalah anak-anak terang, anak-anak siang. Nah, oleh karena itu, sebagai anak-anak terang, anak-anak siang, apa yang harus kita lakukan?
Tuhan mau supaya kita tidak pasif. Ya, Tuhan mau kita tidak pasif. Kapanpun Tuhan datang, kita harus aktif. Kita harus menyuarakan kebenaran. Kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Nah, bagaimanakah hidup sebagai anak-anak terang? Marilah kita mau saling mengasihi. Marilah kita mau saling menghormati. Marilah kita mau menjadi pejuang kebenaran dan keadilan, menjauhi praktek korupsi. Marilah kita semua melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, menjaga kekudusan hidup kita. Ingatlah, kita ini anak-anak terang, ya. Kita ini anak-anak terang. Nah, oleh karena itu, sebagai anak-anak terang, mari kita membawa terang ke dalam dunia ini. Mari kita menjadi garam dan terang dimanapun kita berada, di lingkungan tempat kita tinggal, di mana kita bekerja, di mana kita belajar, dimanapun kita berada. Mari kita tunjukkan kepada dunia ini bahwa sesungguhnya kita ini adalah anak-anak terang. Kita ini adalah anak-anak siang. Kita tunjukkan itu melalui kehidupan kita, melalui perkataan kita yang seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman yang kami dengarkan di pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami akan status kami, akan keberadaan kami, bahwa kami ini sesungguhnya adalah anak-anak terang. Kami ini adalah anak-anak siang. Oleh karena itu, sebagai anak-anak terang, Tuhan mau kami tidak pasif. Tuhan mau kami aktif melakukan kebaikan, menyuarakan kebenaran. Sebagai anak-anak terang, Tuhan mau kami hidup saling mengasihi, saling menghormati. Tuhan mau kami menjauhi praktek-praktek ketidakadilan. Tuhan mau supaya sebagai anak-anak terang, kami hidup dalam kekudusan. Dimanapun kami berada, baik di tempat kami tinggal, di tempat kami bekerja atau bersekolah, biarlah kami menunjukkan kepada dunia ini bahwa kami ini adalah anak-anak terang. Sehingga kelak ketika Engkau datang Tuhan, maka kedatanganmu menjadi hari kemenangan, hari sukacita bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman-Mu ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam kami melakukan segala aktivitas kami. Tolong Tuhan kuatkan, mampukan kami, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami ucapkan, apapun yang kami pikirkan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, tak lupa kami bawakan dalam doa kami saudara-saudara kami, jemaat-Mu Tuhan, yang terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah ataupun yang dirawat di rumah sakit. Tolong Tuhan lawat mereka, berikan kesembuhan kepada mereka Tuhan. Jamah tubuh mereka yang sakit, sembuhkan mereka Bapa. Berkati makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi. Demikian juga kalau ada saudara-saudara kami Tuhan yang dalam keadaan berduka atau bergumul, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Dengarkanlah doa kami ini. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Horas.